Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Anak-anak ustazah sekalian kelas 7A dan kelas 7B, alhamdulillah ya, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat pertemuan, nikmat bisa belajar ya, nikmat kesehatan. Banyaklah kalau nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tidak bisa kita menguraikannya satu persatu. Maka sudah sepatutnya dan sepantasnya lah kita sebagai seorang hamba bersyukur atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Kita buka nak pembelajaran kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu kita libur ya, karena libur dalam arti pembagian rapot, jadi pembelajaran kita tidak ada ya, tidak dilakukan. Ananda sekalian sudah menerima hasil pembelajarannya, hasil nilai ujian tulis dan ujian prakteknya ya. Jadi yang tinggi dipertahankan, ditingkatkan, yang penting mengerti, yang penting paham pelajarannya, kemudian bisa mengaplikasikannya, bisa menerapkan ilmu yang sudah dia dapat ke dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang paling penting, itulah yang nomor satu ya. Kemudian yang nilainya masih rendah, masih di bawah, ada 50, ada 30, ada 40 ya, sesungguhnya itu adalah nilai murni, nilai asli. Jadi ditingkatkan lagi ya, ditingkatkan, dilihat apa yang membuat mendapat 30. Apakah kurang semangat dalam belajar, apakah jarang melihat video pembelajaran, ataukah jarang mengerjakan tugas. Jadi kalau kita rajin mengerjakan tugas setiap minggunya nak, pasti insya Allah kita akan bisa menjawab soal-soal di ujian. Karena soal-soal di ujian itu tidak akan pernah lari dari soal-soal yang sudah pernah kita bahas dan kita kerjakan. Ya, kalaupun dia berubah pasti hanya berubah angka-angkanya saja kalau dalam bidang matematika, dalam pelajaran matematika, ya, pelajaran yang ustazah ajarkan. Ya, kalau kita mengerjakan ujian praktek, ya, tidak jauh juga ujian praktek itu nanti dengan ujian tulis proses pengerjaannya. Jadi yang terpenting proses pembelajaran dari hari ke hari itu yang kita tekankan, itu yang kita kuatkan, itu yang kita perbaiki. Ya, jadi makanya saja sering mengatakan bahwasanya apa yang kita dapat itu merupakan hasil dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Kalau pembelajaran yang kita lakukan setiap hari baik, maka insya Allah nilai yang kita dapat juga baik. Itu tidak akan mengkhianati. Jadi hasil itu tidak akan mengkhianati usaha kita. Tapi kalau kita malas mendengar YouTube sambil tidur-tiduran, YouTube-nya berjalan, kita nyantah kemana-kemana, kemudian tidak kita catat apa yang dikatakan guru, ya, tidak kita catat yang penting-penting, tidak kita kerjakan tugasnya, maka pas ujian pun kita bingung, ya, kita bingung, kita ragu menjawabnya, maka akhirnya tidak kita kirimkan jawaban kita. Nah, jadi itu yang harus kita perbaiki ya nak ya, prosesnya harus kita perbaiki, harus tetap semangat ya. Nah, jadi jangan aduh ustazah udah bosan, ustazah pun ngasih tugas-tugas saja ustazah. Kan ustazah ngasih tugas juga 1, 2 nak, paling banyak 3 ustazah katakan. Kemudian kan waktu anak-anak ustazah juga di rumah itu 1 hari full penuh. Seandainya mengerjakannya pas saat setelah pembelajaran paling menyita waktu sekitar 15 menit atau 10 menit, nggak sampai, paling lama itu setengah jam. Ya, jadi anak-anak ustazah harus mengoptimalkan waktunya ya, ikuti proses setiap harinya. Kemarin ustazah ada mengatakan
di pertanyaannya adalah himpunan A adalah himpunan siswa kelas 7A, ya kan? Himpunan B adalah himpunan siswi atau siswa kelas 7B. Ustazah tulis ya. Ini dia, Ustazah kemarin ada ngasih pertanyaan seperti ini. Himpunan A, hari ini kita apa aja ya nak, fokus kepada kamera atau tulisan. Himpunan A adalah himpunan siswa kelas 7A. Dah. Himpunan B adalah himpunan siswa kelas 7B. Ini dia. Siswa kelas 7A dan kelas 7B. Kemudian Ustazah tanya, bagaimanakah bentuk diagram pennya? Bentuk diagram pen ada 4. Ada irisan, terpisah, kemudian himpunan B di dalam himpunan A, kemudian himpunan A sama dengan himpunan B. Dibuka lagi catatannya ya. Ustazah tanya, bagaimana bentuk diagram pen ini? Kita tahu siswa yang ada di kelas 7A mungkin nggak ada juga di kelas 7B? Nggak mungkin, ya, tidak mungkin. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini gambarnya sudah pasti terpisah. Ya, ini ya saja gambar. Ini himpunan A, ini himpunan B. Disinilah nama-nama anak Ustazah semua. Tapi nggak mungkin kan Ustazah tuliskan satu-satu. Ya, misalnya Kalila, ya, misalnya Nazwa, ya, misalnya siapa lagi? Umainah, ya, Umainah kelas 8, ya. Jadi banyak di sini. Kelas 7A khusus kelas 7A, kelas 7B khusus kelas 7B. Maka yang jawabannya terpisah, Ustazah kasih nilai 100. Tapi kalau dia masih jawab ada irisannya atau ada potongannya, itu masih salah ya nak ya. Perbaiki. Oke. Ini ya jawaban dari pembahasan pertanyaan Ustazah semalam. Iya. Sudah banyak ya nak kita mengenal lambang-lambang dari himpunan, lambang-lambang dari himpunan. Oke. Kalau gini, apa ini nak namanya? Iya, irisan. Irisan ya. Irisan dalam bahasa Indonesia dan. Kalau gini nak, gabungan, union dalam bahasa Indonesia atau, ya, atau. Dilihat lagi catatannya. Kalau gini nak, bagian, 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 himpunan A, ya. Kalau dia gini, ini himpunan kosong, ya. Ustazah ingat-ingatkan lagi. Nanti kalau kita zoom, Ustazah tanya nanti ini, ya. Himpunan kosong. Dah. Atau himpunan kosong boleh juga gini ya nak. Ini juga artinya sama, himpunan kosong. Himpunan kosong. Iya. Kalau ini, ayo, elemen atau anggota. Jadi kalau ada suatu lambang di garis, itu berarti lawannya atau bukan elemen atau bukan anggota, gitu ya. Jadi kalau ada di garis, lambang itu di garis berarti menyatakan lambang dari lawan tersebut, lawan dari lambang tersebut, gitu ya. Himpunan bagian. Nah, kemudian kalau gini, misalnya himpunan NA, ya, NA. N ini menyatakan banyaknya anggota, ya, banyaknya anggota. Ini kita ulang-ulang aja dulu sedikit biar lebih paham. Banyak anggota. Misalnya himpunan A itu himpunan bilangan prima kurang dari 10. Ayo kita sebutkan. 2, 3, 5, 7. Inilah himpunan bilangan prima kurang dari 10. 9 saja bukan himpunan bilangan prima. Bilangan prima apa? Bilangan yang memiliki 2 faktor. Kalau di SD dikatakan gurunya bilangan yang bisa atau habis dibagikan oleh bilangan itu sendiri. Jadi bilangan yang memiliki 2 faktor. Kalau 9 ini faktornya ada 1, ada 3, ada 9. Ini faktor dari 9.
1, 2, 3. Jadi dia memiliki 3 faktor. Maka ini bukan bilangan prima. 7 itu bilangan prima karena faktor dari 7 itu hanya 1 dan 7. Selain ini tidak ada, maka ini bilangan prima. Begitu juga 5, 3 dan 2. Jadi Ustazah lebih suka mengatakan kata yang paling tepat untuk mengartikan bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor. Bilangan yang memiliki 2 faktor. Ya. Jadi biasanya bilangan prima itu adalah bilangan ganjil, erat hubungannya dengan bilangan ganjil. 3, 5, 7 itu bilangan ganjil. Jadi kalau ditanya dalam bilangan prima, bilangan apa yang genap? Cuma angka 2. Cuma inilah dalam bilangan prima yang dia merupakan bilangan genap. Selebihnya bilangan ganjil. Tapi tidak semua bilangan ganjil nak, yang hanya memiliki 2 faktor. Ya. Oke. Ini ya. NA banyak anggota. Himpunan A 2, 3, 5, 7. Kalau kita daftarkan anggotanya seperti ini. Kalau dengan menyebutkan dengan kata-kata himpunan bilangan prima kurang dari 10, maka NA-nya banyak anggotanya. Hitung aja nak anggotanya yang di dalam. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 buah. Gitu ya. Dah, oke ya, sudah mulai paham ya dengan lambang-lambang yang ada dalam himpunan. Baca-baca lagi catatan-catatan kita, kemudian diagram-diagram pen. Ya, bagaimana dia bentuk-bentuknya yang mungkin terjadi, ada 4 kemungkinan. Selebih dari itu nak tidak ada, hanya 4 kemungkinan. Oke, saja mau mengajarkan tentang himpunan bagian ya, karena ini sering menjadi sebuah soal baik dalam ujian nasional ya, maupun juga dalam olimpiade bidang matematika ya. Himpunan bagian. Lambangnya bagaimana nak himpunan bagian? Ini dia tadi ya. Seperti huruf C tetapi dia agak panjang sedikit ya, himpunan bagian. Ustazah kasih contoh langsung. Contoh masih tetap ya di pembelajaran matematika, jangan pergi dulu. Diketahui himpunan K itu sama dengan PQRS ya, PQRS. Tentukan, atau ini sudah pernah. Kalau sudah pernah nggak apa-apa lah ya, kita ulang. Kalau belum pernah ya bagus. Kalau sudah pernah juga nggak masalah. Tentukan himpunan bagian dari K. Tentukan himpunan bagian dari K yang mempunyai A 1 anggota. Nah, ini kita harus paham ini ya. B 2 anggota. C 3 anggota. D 4 anggota. Sepertinya sudah pernah, tapi nggak apa-apa ya, kita ulang-ulang biar lebih gampang. Oke, PQRS. Kalau Ustazah tanya NK-nya berapa nak? Misalnya NK, banyaknya jumlah anggota dari K 4 ya, 4 buah ini ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dari mana 4? Oke, kita mulai, kita jawab dari yang 1 anggota ya, A 1 anggota. Inilah himpunan bagian yang mungkin dari 1 anggota, yaitu himpunan P yang isinya 1 aja nak. Boleh kita pisah dengan koma, Q, R, S. Dah, berarti yang
himpunan bagian dari K yang mempunyai satu anggota itu ada 4. Ini dia. Kalau saja jumlahkan di sini ada, maksudnya ada 4 buah himpunan bagian yang memiliki satu anggota. Kemudian yang B kita jawab. Perhatikan ya nak, nanti saja agak ngasih soal mirip seperti ini ya. 2 anggota. Kalau 2 anggota yang 2 huruf PQ. Kemudian PR. Kemudian PS. Ya, PS. PQ, PR, PS. Baru QR. QR. QR baru QS. Baru RS. Ya, kalau kita hitung ada berapa semuanya yang memiliki 2 anggota? 6. Gini dia nak, kalau dia 2 anggota itu gini, Ustazah lebih suka mengajarkan gini. Kita gini kan, PQ. Ya, kita silang-silangkan gini nak, PQ. Dah, baru PR, ya kan? Baru PS. Dah, ada 3 kan? Berarti 3 lagi ya. Baru kan untuk huruf P sudah selesai. Baru untuk huruf Q, QR, QS. Udah selesai kan untuk Q? Karena setelah Q hanya ada 2 huruf nak, jadi selesai. Karena untuk P ada 3 huruf, berarti dia bisa dipasangkan dengan 3. Baru setelah P selesai, Q selesai, yang R hanya bisa dipasangkan dengan S. Karena dia cuma ini, gitu ya. Kalau dihitung kan 3, 4, 5, 6. Gitu saja, lebih suka cara melihat 2 anggota. Kita tes lagi, kita jawab lagi yang C. 3 anggota. 3 anggota. Ya, 3 anggota. Perhatikan. Yang pertama PQR. Dah. Yang kedua PQS ya, PQS. Kemudian PRS. Baru satu lagi QRS. Jadi kalau kita hitung yang 3 anggota ada 4 buah. Bagaimana cara menentukannya? Perhatikan di sini, biar saja jelaskan. 3 anggota ya. 3 anggota. Tadi himpunan K itu kan PQRS, gitu ya. Maka 3 anggota berarti yang 3 huruf, yang 3 anggotanya, maka kemungkinan yang terjadi PQR, gitu ya. PQR, cara menentukannya. Baru PQR sudah, baru PQS. PQS. Baru mana lagi yang mungkin terjadi? Berarti untuk P sudah semua ya, PQR, PQS sudah. Sekarang untuk yang ketiganya, P-nya sudah selesai. PQR sudah Nina, PQS sudah. Berarti P-nya udah selesai untuk huruf P. Sekarang beranjak ke huruf Q. QRS. QRS. Dah. Selesai QRS. Baru QRS udah ya tadi. Baru satu lagi kemungkinan yang terjadi itu adalah untuk Q-nya sudah, PQR tadi sudah, PQS sudah. Oh, satu lagi untuk P-nya ya, ketinggalan saja. PRS gitu ya. PRS. Jadi dia nak hurufnya itu nggak boleh ada yang sama, tetap dia misalnya seperti ini. PQR
Kalau nanti anak ustazah buat PRQ itu sama juga, nggak boleh, dia harus tetap berbeda. Misalnya gini, kan ini PQR. Nah, anak ustazah buat misalnya kayak gini lagi. Ada lagi ustazah PRQ. Nggak boleh, ini PQR dengan PRQ itu intinya sudah sama. Pokoknya isinya itu nggak boleh. Kan ini beda ya. PQR, PQS kan beda. Perbedaannya di R dan S. QRS kan beda juga. Nggak ada yang sama kan? Letak ketiga-tiga angkanya itu, angka huruf. Letak ketiga-tiga huruf itu kan nggak ada yang sama. Isi hurufnya ya, bukan hanya sekedar letak, tapi isinya. Ini PQS, ini QRS. Nggak boleh sama tiga-tiga, harus ada perbedaannya. PRS juga kan beda. Ada nggak PRS yang sama di sini? P-nya ada ini saja. Ya P sama R-nya aja, Q sama S-nya kan beda. Jadi nggak boleh tiga-tiganya sama. Ini artinya sama ini. Ini sama. Maka nggak boleh ditulis dua kali, nak. Cukup sekali saja. Walaupun dibalik-balik intinya itu juga PQR. Oke, itu ya. Jadi inilah banyaknya anggota, banyaknya himpunan bagian dari himpunan K. Ada 4, yang 3 anggota ya. 1, 2, 3, 4. Dah, ustazah buat ini ya 4. Baru pertanyaan yang D, 4 anggota. Kita jawab 4 anggota. Yang 4 anggota. D, 4 anggota. 4 anggota artinya nak yang isinya 4. Ya sudah, yang isinya 4 yang tadi juga PQRS. Ini saja. Berarti yang 4 anggota itu hanya ada 1. Jadi kita buat banyaknya himpunan bagian dari K itu adalah, tinggal kita hitung berapa semuanya. Tapi ingat, pernah ustazah mengatakan bahwasannya setiap himpunan kosong merupakan bagian dari himpunan. Jadi himpunan bagian di sini ada juga nak himpunan kosong. Apapun dia himpunannya, himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Nggak perlu dipertanyakan itu. Jadi langsung dia otomatis masuk himpunan kosong. Jadi kalau kita hitung, yang 1 anggota tadi ada 4. Ini dia nak. Yang 2 anggota ada 6. Yang 3 anggota ada 4, hitung. 10, 14. 14, yang 4 anggota ada 1. 15 ya. Yang himpunan kosong ada 1. Ini kan 1 himpunan kosong ya, dihitung 1. Jadi 10, 14, 15, 16. Jadi banyaknya himpunan bagian dari himpunan K adalah 16 buah. 16 buah. Itu dengan cara kita buat anggota-anggotanya. Yang 1 anggota ini saja, yang 2 anggota ini, yang 3 anggota ini, yang 4 anggota ini. Kemudian himpunan kosong dihitung semuanya 16. Ini cara dengan mendaftarkan satu-satu sesuai dengan pertanyaan soal. 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Adakah cara cepatnya? Ada. Rumusnya adalah rumus mencari himpunan bagian. Rumus mencari himpunan bagian. Juga mungkin sudah ini ya, cuma ustazah ulangi aja. 2 pangkat N. 2 pangkat N, di mana N-nya itu sama dengan banyak anggota ya. N itu sama dengan banyak anggota. Oke, kita beranjak ke himpunan K tadi. Himpunan K adalah PQRS. Ya, dah. NK-nya berapa tadi kita bilang? 4.
Nah, kita mau cari banyaknya himpunan bagian, pakai rumus yuk. Himpunan bagian, pakai rumus ya. 2 pangkat N. 2 N-nya yang ini nak, banyaknya anggotanya 4. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, ayo hitung. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 4 kali karena 4 pangkatnya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Sama kan? Dengan rumus 16, dengan mendaftarkan anggota-anggota sesuai dengan permintaan juga 16 buah. Mau pakai yang mana? Tergantung pertanyaannya. Kalau saja suruh pakai rumus, pakai yang ini 2 pangkat N. Kalau saja tanya nanti yang 1 anggota ada berapa, 2 anggota ada berapa, 3 anggota, harus dijabarkan. Bisa ya? Mencari himpunan banyaknya anggota, banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan, bisa ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Oke, saja mau kasih contoh aja lah lagi. Tadi contoh 1 ya, mencari himpunan bagian. Ada dengan rumus, ada dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Diketahui himpunan D sama dengan bilangan prima kurang dari 13. Bilangan prima kurang dari 13. Oke, ini dia. Bilangan prima kurang dari 13. Ini dengan kata-kata ya nak, dengan kata-kata. Kita daftarkan yuk. Kita daftarkan. Bilangan prima kurang dari 13. Iya, 2, 3, 5, 7, 11. 13 masuk. 13 ini memang bilangan prima, tapi dia tidak masuk karena apa? Karena kurang dari 13. Ya. Maka cukup sampai di sini. Apa yang dia tanyakan? Dia tanyakan adalah banyaknya himpunan bagian. Banyak himpunan bagian. Ya, ini yang dia tanya. Pakai rumus saja ya. Rumusnya 2 pangkat N. 2, berapa N-nya? Kita buat dulu ya, ND. Hitung aja nak, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nak anggotanya, berarti 5. 2 pangkat 5, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Jadi banyaknya himpunan bagian dari himpunan D yang merupakan bilangan prima kurang dari 13 adalah 32 buah. Gampang kan? Ini pakai rumus. Kalau pakai rumus memang gampang, tapi coba saja suruh daftarkan yang punya 1 anggota, yang punya 2 anggota, yang punya 3, 4, 5. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Oke, kalau gitu itulah menjadi kelanjutannya ya. Kelanjutannya seperti ini. Apa tadi saja sebut? Nyatakan himpunan bagian. Jangan lemas ya. Kalau saja udah mengarah-ngarah ke tugas udah lemas. Alah gitu. Jangan. Seharusnya ustazahnya ditantang. Mana ustazah soalnya ustazah? Gitu. Ustazahnya ditanyai. Nyatakan himpunan bagian dari himpunan D yang mempunyai A 1 anggota, B 2 anggota, C 3 anggota, D 4 anggota,
5 anggota. Oke, ini ya. Jadi nyatakan himpunan bagian dari himpunan D yang mempunyai 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota. Nyatakan. Lalu kalau anak saja sudah dapat, nanti kita jumlahkan nak semuanya itu harus 32. Tapi ingat, himpunan kosong masuk ya, himpunan kosong masuk. Berarti nanti ada 31 anak saja dapat, kemudian tambah himpunan kosong. Jadi semuanya harus 32 ya. Ini teruskan di rumah masing-masing ya. Kemudian nanti fotokan di HP-nya. Lalu nanti saja buat linknya. Jadi nggak usah fotokan ke HPU saja ya. Ada linknya. Nanti kan udah difotokan di HP, nah masukkan foto tersebut yang anak saja buat ke dalam link yang saja kasih. Google Classroom nanti saja buat supaya hasil dari anak saja itu ada di dalam Google Classroom tersebut. Jadi tidak ada lagi di HP saja. Saja hanya tinggal membuka. Jadi istilahnya tidak tercecer ya. Jadi saja harapkan anak saja berusaha untuk memotokan nanti soalnya lalu masukkan ke dalam Google Classroom, nanti ada linknya yang saja kasih, tinggal ikuti saja perintahnya, nanti saja buat juga perintahnya. Mungkin enggak hari ini ya, mulai hari Senin nanti saja kasih linknya. Jadi kalau udah siap simpan aja dulu kertasnya, kemudian nanti hari Senin tinggal memotokan, baru nanti kirimkan ke Google Classroom tersebut, dibuka linknya, tinggal masukkan aja foto yang sudah tersimpan di HP kita tadi gitu ya. Jadi nggak usah kirimkan langsung melalui WA karena nanti takutnya hilang nak ya. Biar lebih aman data kita letakkan di situ. Waktunya seminggu nak. Jadi ini hari Sabtu depan pun masih bisa ngumpul ya, nggak usah terlalu terbebani dengan tugas. Yang penting laksanakan saja semampu dan sebisanya. Kalau nggak bisa ya sudah, cuma laporan sama saja Anda nggak ngerti, jujur saja Anda nggak ngerti, baru nanti saja jelaskan lagi. Tapi kalau sudah ngerti harus dikerjakan, jangan ikut-ikutan nggak ngerti ya. Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.